Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video sebelumnya Bang Mimin sudah menanggapi pernyataan Andre Tunggal yang mengatakan bahwa peristiwa Mihna adalah persekusi terhadap kaum Mu'tazilah dalam sejarah Islam. Pernyataan Andre Tunggal tentunya hanyalah hoax, framing, dan fitnah untuk mengatakan bahwa umat Islam sangat menentang rasionalitas pemikiran. Padahal fakta sejarah peristiwa Mihna tersebut adalah kaum Mu'tazilah lah yang menindas dan melakukan persekusi terhadap golongan yang tidak sepaham dengan ajaran Mu'tazilah. Sedangkan pada video kali ini Bang Mimin akan membahas sejarah Kristen, di mana terjadi peristiwa pembantaian terhadap golongan Unitarian yang dilakukan oleh golongan penganut paham Tritunggal setelah Konsili Satu Nikea. Jadi untuk Andre Tunggal, Anda jangan hanya sibuk memframing dan memfitnah umat Islam, tetapi lupa berkaca pada sejarah agama Kristiani itu sendiri. Pembahasan selanjutnya setelah yang berikut ini, teman-teman. Unitarianisme adalah salah satu cabang teologi Kristen yang menyatakan bahwa Allah adalah esa atau monoteisme yang berbeda dengan doktrin Tritunggal yang percaya bahwa Allah sebagai tiga pribadi yang satu. Unitarian memiliki pemahaman bahwa Allah bukanlah Yesus, sementara Yesus hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Unitarian menganut monoteisme dan mempertahankan bahwa Yesus adalah seorang nabi dan rasul Allah yang memiliki berbagai macam mukjizat serta dimuliakan oleh Allah. Namun mereka sangat menolak pandangan yang menyatakan Yesus adalah Allah itu sendiri dan Yesus adalah Tuhan sebagaimana pandangan Tritunggal. Setelah Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, yang merupakan titik tolak pertentangan antara Unitarian dan Tritunggal, yang mana kemudian dimenangkan oleh Tritunggal, maka aliran Unitarian tersebut dianggap sebagai aliran sesat. Termasuk di antaranya salah satu tokoh Unitarian, Arius, yang kemudian dihukum dianggap sesat dan diekskomunikasikan oleh gereja saat itu hingga dia wafat. Ekskomunikasi maksudnya adalah tindakan pengucilan seseorang dari persekutuan atau komunitas keagamaan, terutama dalam konteks gereja Katolik dan beberapa tradisi Kristen lainnya. Konflik antara Unitarian dan Tritunggal adalah konfrontasi doktrin besar pertama dalam gereja setelah agama Kristen dilegalisasikan oleh Kaisar Konstantin. Kontroversi tentang Tritunggal berlangsung dari abad ke-4 dan melibatkan sebagian besar anggota gereja, para biarawan, serta para uskup dan kaisar. Setelah Konsili Nikea I, tindakan persekusi terhadap golongan Unitarian masih terus berlanjut dan terjadi di berbagai tempat yang tercatat dalam sejarah. Persekusi ini terjadi karena keyakinan teologis Unitarian yang menolak konsep Trinitas, yang dominan dalam banyak tradisi Kristen. Berikut beberapa peristiwa persekusi terhadap kelompok Unitarian. Pertama, persekusi terhadap golongan Unitarian di Eropa Timur dan Transilvania. Pada abad ke-16, Unitarian di Transilvania, yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Hungaria, mengalami persekusi. Di bawah perlindungan Pangeran John Sigismund Zapolya, Unitarianisme berkembang pesat di Transilvania. Namun, setelah kematian John Sigismund, Unitarian mulai menghadapi penindasan dan persekusi dari penguasa Katolik dan Protestan lainnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu persekusi terhadap ilmuwan dan tokoh Unitarianisme yang bernama Michael Servetus. Beliau adalah seorang polimatik yang menguasai berbagai bidang matematika, astronomi dan meteorologi, geografi, anatomi manusia, kedokteran dan farmakologi, juga jurisprudensi, penerjemahan, puisi, dan studi ilmiah tentang Alkitab dalam bahasa aslinya. Michael Servetus berpartisipasi dalam reformasi Protestan dan kemudian menolak doktrin Tritunggal dan Kristologi Katolik. Setelah dikutuk oleh pihak berwenang Katolik di Prancis, dia melarikan diri ke Jenewa yang memeluk Calvinisme. Calvinisme adalah aliran dalam teologi Kristen yang mengikuti ajaran-ajaran teologis dari John Calvin, yang seorang reformator Protestan dari Swiss. Di sana, ia dikecam oleh John Calvin sendiri dan dibakar di tiang pancang atas ajaran sesat atas perintah Dewan Kecil Jenewa. Dia dibakar di tiang dengan salah satu buku teologisnya diikatkan pada lengannya. Selanjutnya yang ketiga, persekusi Unitarian di Polandia. Di Polandia pada abad ke-16 dan 17, para Unitarian yang dikenal sebagai Socinian. Pendirinya bernama Fausto Sozzini. Aliran ini menolak beberapa doktrin utama Kristen Ortodoks, seperti Tritunggal, dosa asal, dan penebusan oleh Yesus Kristus.
Socinianisme menekankan rasionalitas dalam iman dan menolak doktrin yang dianggap tidak logis atau tidak sesuai dengan pemahaman rasional. Persekusi terhadap Socinianisme terjadi karena ajaran-ajaran mereka yang dianggap sesat oleh gereja-gereja ortodoks, baik Katolik maupun Protestan. Tekanan dari gereja Katolik dan pemerintah Polandia menyebabkan penindasan terhadap mereka. Pada tahun 1658, para penganut Unitarian Socinian dipaksa meninggalkan Polandia. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke Belanda dan Transilvania. Selanjutnya yang keempat, persekusi kaum Unitarian di Inggris. Unitarian di Inggris menghadapi berbagai bentuk diskriminasi hukum dan sosial. Menolak doktrin Trinitas dianggap sebagai pelanggaran pidana. Unitarian seperti Thomas Emlyn dihukum penjara karena pandangan mereka. Thomas Emlyn adalah seorang teolog dan pendeta Unitarian asal Irlandia yang terkenal karena pandangan-pandangan teologisnya yang kontroversial pada masanya. Thomas Emlyn adalah salah satu pendeta pertama yang secara terbuka menolak doktrin Tritunggal yang menyebabkan persekusi terhadap dirinya. Thomas Emlyn dituduh melakukan penistaan karena pandangannya yang menolak doktrin Tritunggal. Ia menulis sebuah buku berjudul Penelitian Kitab Suci tentang Yesus Kristus, di mana ia menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah yang setara dengan Allah Bapa, tetapi lebih rendah darinya. Hal ini dianggap sebagai ajaran sesat oleh gereja-gereja ortodoks pada masa itu. Kemudian Thomas Emlyn diadili dan dihukum oleh pengadilan di Dublin. Akibat pandangannya yang kontroversial, Emlyn kehilangan jabatannya sebagai pendeta di gereja Presbyterian di Dublin. Pengikut-pengikutnya juga mengalami tekanan dan diskriminasi. Sebenarnya masih banyak lagi peristiwa persekusi dan penindasan terhadap golongan Unitarian yang dilakukan oleh penganut doktrin Tritunggal. Jika Andre Tunggal mengatakan peristiwa Mihna adalah persekusi dan pembungkaman terhadap rasionalitas dan pemikiran dalam sejarah Islam dengan memutarbalikkan fakta, lantas persekusi yang dilakukan oleh penganut Tritunggal kepada penganut Unitarian yang terjadi di berbagai negara, pantasnya disebut sebagai apa? Silahkan Andre Tunggal dan teman-teman Kristiani jawab sendiri. Semua peristiwa persekusi di atas terjadi hanya karena adanya perbedaan pandangan dan pemahaman teologi dalam ajaran Kristiani. Sama halnya dengan peristiwa Mihna yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap Al-Quran. Akan tetapi, persekusi yang terjadi dalam sejarah Kristen bukan hanya terjadi karena perbedaan pemahaman teologi saja, tetapi persekusi juga terjadi kepada para ilmuwan, karena penemuan ilmiah mereka dianggap bertentangan dengan ajaran gereja. Contohnya ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Galileo adalah seorang astronom, fisikawan, dan matematikawan Italia yang mendukung teori heliosentrisme, yaitu teori matahari adalah pusat dari tata surya, yang pertama kali diajukan oleh Nikolaus Kopernikus. Gereja Katolik pada waktu itu mendukung pandangan geosentris, di mana bumi adalah pusat dari alam semesta. Pada tahun 1633, Galileo diadili oleh Inkuisisi dan dinyatakan bersalah atas kecurigaan kuat terhadap bid'ah. Ia dipaksa untuk menarik kembali pandangannya dan menjalani tahanan rumah selama sisa hidupnya. Persekusi terhadap Galileo Galilei adalah pembungkaman terhadap rasionalitas dalam arti sebenarnya. Karena pihak gereja menentang penemuan ilmiah yang bertentangan dengan ajaran gereja pada waktu itu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa teori ilmiah Galileo Galilei yang benar, sedangkan ajaran gerejalah yang salah pada waktu itu. Apakah Andre Tunggal bisa menjelaskan mengapa ajaran gereja pada waktu itu sangat fatal dan salah? Bukankah Bible diklaim sebagai kitab yang paling benar? Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Andre Tunggal dan teman-teman Kristiani untuk berkomentar. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share atau bagikan video ini kepada teman-teman Muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.